Ini yang kalian lakukan di belakang aku. Wanita macam apa lagi yang harus Mas percaya? Sedangkan wanita yang sudah Mas anggap sempurna bagi Mas seperti ini terhadap Mas. Awalnya aku juga nggak mau, Mas. Aku juga nggak mau bersifat seperti ini terhadap Mas Ferry. Tapi wanita itu yang udah membuat aku seperti ini, Mas. Kamu yakin gak mau ikut? Enggak, Di. Kenapa? Aku belum siap. Karena di kota sana itu sangat kejam, Di. Makan gak makan ya harus makan. Tapi uangnya dapat dari mana kalau kita belum mempunyai kerja? Namanya laki-laki, Vero. Kita harus berjuang, walaupun itu di kota orang. Ngomong apa? Enggak, Vero. Oh iya, Vero. Kamu yakin gak mau ikut kita ke kota? Enggak, Fer. Aku belum siap. Siapa tahu kalau kamu ke kota bisa merubah nasib di sana. Iya, Fer. Aku tahu. Ya sudahlah. Ini takdir aku dan aku masih takut yang mau keluar kota. Dan aku di sini masih betah kok. Meskipun gak makan, yang terpenting aku dan keluargaku tetap berkumpul dan bersatu. Tapi ya Vero, kita itu sebagai laki-laki, kita itu tidak boleh takut. Walaupun kita ada di daerah orang, di tempat orang, kita sebagai laki-laki, kita harus maju. Karena itu tantangan bagi seorang laki-laki. Iya, aku tahu, Fer. Pada dasarnya seorang lelaki itu bakalan menafkahi seorang perempuan. Iya, itu kamu tahu. Ya tapi bagaimana lagi, Fer? Aku itu belum siap untuk merantau dan bekerja di kota orang lain. Bukan seperti itu, Vero. Kita sebagai sahabatmu, kita cuma ingin sama-sama. Biar kita itu sama-sama sukses di sana. Siapa tahu rezeki kita ada di luar sana. Ya, kita sebagai sahabat juga tidak akan memaksa jika kamu memang mau stay di sini. Tapi apa yang mau diharapkan di sini? Udahlah, Fer. Tapi doaku selalu menyertai kalian. Mudah-mudahan kalian kerja di sana enak, dapat bayaran. Dan tapi ingat, kalau kalian udah sukses, jangan lupa terhadap tanah kelahiran sendiri. Aku tahu kita bertiga itu dilahirkan dengan rahim yang berbeda. Meskipun kita tidak sedarah, tapi aku itu menganggap kalian itu bagaikan sedarah dan sekandung. Bagaikan sahabat yang tidak ada batasnya. Hidup sampai mati aku tetap mau bersahabat dengan kalian. Mau tidak mau tetap bersahabat. Kalau itu aku setuju, Vero. Tapi bagaimanapun, kalau kita hidup di sini, kita gak bakalan berubah. Sedangkan kerjaan kita di sini masih belum ada, masih belum tentu kita kerja apa di sini. Sudahlah, Di. Kalau dia tidak mau ikut, kita nggak usah memaksa dia. Ya, kita doain aja yang terbaik. Ya udah, kalau kayak gitu, kita berangkat dulu ya, Vero. Iya, Fer. Hati-hati ya kalian. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Ya udah, kita berangkat sekarang biar kita tidak ketinggalan bis. Oke? Yuk. Kamu nggak mau nganter kita? Walaupun sampai depan. Ayo. Sebenarnya aku itu gak mau berpisah dengan kalian. Ya, memang nasib yang memisahkan dan takdir yang menjalankan. Iya, Fer. Aku tahu. Semua orang itu pasti ada perpisahan dan ada perkumpulan dan ada pertemuan. Mas Ferry udah mau berangkat ya?
Iya, Mas mau berangkat hari ini. Mas Ferry yakin mau kerja di luar kota? Ya mau bagaimana lagi. Mungkin ini jalan satu-satunya untuk kerja di luar kota, untuk mendapatkan uang, untuk menghalalkan dirimu. Mas Ferry jangan lupain aku ya. Aku di sini bakal nunggu Mas Ferry sampai Mas Ferry sukses dan kembali pulang ke sini. Dan aku selalu doain Mas Ferry supaya Mas Ferry sehat di sana dan rezeki Mas Ferry dilancarkan. Mas pegang janji kamu dan kata-katamu ini. Tunggu Mas ya sampai Mas pulang dan membawa kesuksesan untuk menghalalkan dirimu. Iya Mas, aku janji bakal nunggu Mas sampai pulang ke sini. Dan aku tunggu janji Mas buat ngehalalin aku. Iya. Vero. Iya, Fer. Aku titip Meli ya di sini. Selama aku tinggal, aku titip Meli kepada kamu. Jaga dia ya. Kamu tenang aja, Fer. Selama kamu masih di kota orang dan bekerja, aku selalu menjagain Meli untuk kamu. Kamu di sini jaga diri baik-baik. Jangan aneh-aneh. Tunggu Mas sampai Mas pulang. Mas janji Mas nggak bakalan lama di sana. Iya, Mas juga ingat jangan aneh-aneh juga di sana. Harus jaga hati buat aku. Siap. Niat Mas di sana cuma mencari uang. Ya udah kalau kayak gitu, Mas berangkat dulu ya. Aku berangkat dulu, Vero. Iya, Fer. Jangan lupain kita ya. Aku hanya pergi sebentar, nggak bakalan lama. Iya. Ya udah Di, kita berangkat yuk. Ayo. Mas Ferry hati-hati ya. Iya. Ferry, ingat janji kita ya. Kita sahabat bagaikan saudara. Dan aku tetap mengingat itu. Hati-hati kalian ya. Di, rencananya kamu di mana? Tahu juga ya. Kenapa kita nggak sama aja di satu kota? Boleh. Biar enak gitu. Daripada... Mas Ferry. Mas Ferry, Ya? aku dengar berita dari tetangga Mas Ferry mau pergi merantau. Emang bener, Mas? Bener. Serius, Mas Ferry? Serius? Terus Mas Ferry di sana berapa lama? Kalau masalah itu sih Mas nggak tahu. Kenapa? Aku cuma nanya kok, Mas. Aku cuma nungguin Mas Ferry di sini. Maksudnya? Enggak kok. Aku cuma mau doain Mas Ferry. Semoga Mas Ferry di sana nemuin kerja yang enak terus sukses. Amin. Terima kasih doanya. Mas Ferry baik-baik ya di sana. Kamu kenapa sih? Kayak yang aneh aja gitu kamu ngomong kayak gitu. Sedangkan kita nggak punya hubungan apa-apa. Biasanya kata-kata seperti itu kan ditujukan kepada pasangannya. Benar. Apa salahnya sih, Mas? Aku cuma doain Mas Ferry yang terbaik kok. Ya semoga Mas Ferry di sana kerjanya enak, Amin. makannya enak, Amin. pulang-pulang bawa rezeki yang banyak. Amin. Terima kasih ya doa-doa baiknya. Ya udah kalau nggak ada lagi Mas berangkat dulu ya. Mas, akan kutunggu Mas Ferry pulang. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Iya. Yuk. Ayo. Tapi rasanya ada yang aneh dengan Tata. Gak tahu juga, Fir. Ya udah kalau gitu Mas berangkat dulu ya. Iya Mas, hati-hati di sana ya. Jaga kesehatan, jangan Iya. lupa makan. Iya.
Semoga aja Mas Ferry itu sukses di sana. Apa yang diimpikan semoga tercapai. Aku cuma mendoakan dari jauh. Gak nyangka ya, udah berapa lama ya aku meninggalkan kampung aku. Mungkin udah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih ya, sampai lupa. Oh baik, tapi non, saya ke toilet bentar aja ya non. Jangan lama-lama ya. Iya, 3 menit non, bentar non, bentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Di? Alhamdulillah Vero, ini lagi kerja sekarang. Oh kerja apa di sana kamu? Ya, aku sekarang jadi seorang satpam. Jadi satpam Di? Iya Vero, jadi satpam. Wah, pasti di sana kamu itu udah bayaran ya. Aku jadi pengen Di. Ya taunya aku cuma duduk-duduk di pondok seperti ini di warung Di. Tapi puasa. Iya Vero, sama. Ferry gimana kabarnya? Waduh, kalau Ferry itu lagi kerja juga, tapi beda. Oh beda pekerjaan ya? Iya. Ya udah kalau gitu Di. Ya alhamdulillah kamu sehat-sehat di sana ya. Nanti lebaran kamu pulang loh. Aku di sini nungguin kamu. Ya udah aku mau nelpon Ferry dulu ya. Iya Vero. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keren juga Adi sekarang ya. Udah jadi satpam, gagah berwibawa. Gak kayak aku. Andai saja dulu aku ikut sama dia, pasti nasib aku gak bakalan seperti ini. Oh iya, sampai lupa, Ferry. Bismillah. Di sini enak. Gak diangkat, mungkin sibuk ya. Kok HP-nya Mas Ferry bunyi? Permisi ya Mas, aku angkat. Halo, assalamualaikum Fer. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Loh, ini kan HP-nya Ferry. Mbak. Mas Ferry-nya ada Mbak. Ini dengan siapa ya? Saya itu sahabatnya Mbak, melainkan sahabat bukan saudara. Jadi mbaknya siapa? Ini screenshot dulu ya. Bahaya nih orang kota nih. Balik ya. Iya Mbak. Mbak siapa? Saya. Halo? Halo? Loh. Kok mati sih? Ya udah deh, sebentar lagi aku bilang sama Mas Ferry kalau HP-nya tadi bunyi. Mas Ferry? Iya non. Mau berangkat sekarang? Iya, Ya udah yuk. tadi handphonenya bunyi. Oh, Mas, maaf ya, saya angkat barusan. nggak apa-apa non. Katanya temennya. Iya, teman saya. Ya udah non. Udah mulai duhur. Ya udah kita berangkat. Ya udah yuk. Jadi penasaran, siapa wanita yang memegang HP-nya si Ferry?
Memang iya ya. Dunia itu tak seindah daun kelor. Kalau orang sudah mempunyai kekayaan dan dunia, pasti dia bakalan berubah. Pasti dia mempermainkan wanita. Aku gak menyangka terhadap kamu, Fer. Yang aku kenal dulunya kamu itu orangnya baik hati, tidak mudah marah, dan tulus mencintai seseorang. Tapi dengan dunia, dengan harta kamu itu bisa merubah semuanya. Kecewa aku sama kamu, Fer. Bisa-bisanya kamu seperti itu. Mas, Mel, sini dulu. Mau kemana kamu? ada apa Mas? Duduk dulu, Mel. Mau kemana? Oh, saya mau beli ini Mas, lauk buat buka puasa nanti. Ada apa Mas? Jadi gini, Mel. Aduh. Aku itu mau cerita. Asalkan kamu berjanji terhadap Mas, kamu jangan marah dan kamu jangan kaget. Kenapa Mas? Aku yang mau cerita bingung, Mel. Tapi mau tidak mau aku harus menceritakan semua ini, apa yang terjadi selama ini terhadap Ferry. Mas Ferry? Ada apa sama Mas Ferry? Mas Ferry nggak kenapa-kenapa kan di sana, baik-baik aja kan? Mas Vero? Mas Vero jawab. Kenapa sama Mas Ferry? Ada apa dengan Mas Ferry, Mas? Mas Ferry sakit? Enggak, Mel. Ferry itu udah berubah, Mel. Dia itu udah berubah dari yang dulu orangnya baik, sekarang udah pinter mempermainkan wanita. Maksud Mas Vero apa ya? Jadi gini, barusan aku nelpon Ferry, tapi yang mengangkat itu bukan Ferry, Siapa? melainkan seorang wanita yang berambut pirang. Hah? Jadi kamu gak usah sedih. Memang kenyataannya Ferry udah berubah. Yang kamu kenal dulu itu bukan Ferry lagi sekarang, melainkan orang yang diperbudak dengan harta. Dengan harta dia bisa mempermainkan wanita, tidak bisa menjaga perasaan diri kamu. Enggak Mas, enggak mungkin Mas Ferry melakukan hal seperti itu. Mas Ferry sudah berjanji terhadap aku Mas, kalau Mas Ferry bakal setia. Enggak mungkin, aku enggak percaya kalau Mas Ferry main-main di belakangku. Kesetiaan seseorang itu bukan diukur dari omongannya maupun janjinya, tapi kenyataannya. Aku sudah nge-SS HP-nya Ferry dan berambut pirang. Itu kan Mas Vero yang VC terhadap HP-nya Mas Ferry. Itu dia, itu kan Mas Vero. Mas Vero beneran nggak salah sambung? Enggak, Mel, aku tadi nelpon terhadap HP-nya si Ferry. Sebenarnya aku gak tega ngomong terhadap kamu masalah ini, tapi mau gimana lagi? Ferry itu udah berubah. Ferry yang aku kenal sekarang itu bukan Ferry lagi, melainkan Ferry yang gila harta. Dengan harta dia bisa beli apapun, apalagi seorang wanita. Jadi kamu yang sabar, gak usah nangis, Mel. Ada Mas di sini kok. Tapi Mas, aku masih belum menyangka kalau Mas Ferry bersifat seperti itu terhadap aku. Ya namanya hidup, Mel. Mau gimana lagi? Padahal aku di sini selalu menjaga hati buat Mas Ferry. Tapi kenapa ya balasannya Mas Ferry terhadap aku seperti ini? Udah, yang sabar aja kamu. Yang terpenting kamu sudah mengetahui baik buruknya si Ferry itu seperti apa. Kesetiaan itu hanyalah janji semata. Tapi kalau dia memang benar setia, Ferry tidak mungkin melakukan seperti itu terhadap diri kamu. Dan pastinya dia menjaga perasaan
hatinya terhadap kamu. Tapi apa? Nyatanya dia mempermainkan wanita di kota orang. Udah gak benar, Mel. Makasih ya Mas Vero udah ngasih tahu informasi ini kepada aku. Aku pulang dulu Mas. Iya Mel, hati-hati ya. Udah gak usah dipikirin. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sama dengan hati aku, yang hidupnya selalu sendirian memperjuangkan seorang wanita yang tiada pasti. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kemana Ferry-nya? Ditunggu-tunggu dari tadi nggak ada. Ferry. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Udah lama nungguin aku. Udah lumayan, Fer. Badan kamu makin jadi aja. Makin keker. Ya iyalah. Bagaimana kayak gini? Kerja di kota itu keras. Iya bener, Fer. Badan kurus krempeng kalau di kota itu nggak laku. Bener, Fer. Setuju kalau masalah itu. Seperti aku sekarang jadi seorang satpam. Kalau semisal aku kurus, apa kata orang lain? Oh iya, jadi kamu yang pergi ke Tasikmalaya? Gak jadi, Fer. Terus kemana? Sidoarjo. Sidoarjo? Bener, aku dipindah ke sana. Oh, pantas aja. Ya udah, kalau gitu sebelum pulang ke rumah aku mau ketemu sama Meli dulu. Aku ingin tahu kabar dia gimana. Sama, Fer. Aku kangen sama si teman kita, Vero. Iya. Bagaimana kabar tuh si anak? Ya udah, yuk, ayo. Mas Ferry. Apa kabar Mas Ferry? Mas Ferry udah pulang ya? Kabar baik, iya. Baru aja pulang. Wah, penampilan Mas Ferry itu sekarang berubah banget. Apanya yang berubah? Ya penampilan Mas Ferry lah, lihat aja sekarang keren dan gagah. Udah gitu tambah ganteng. Sekarang Mas Ferry kerja apa? Udah sukses ya? Ya nggak sukses sih. Aku cuma jadi supir. Jadi supir? Wah, pasti bayarannya tinggi banget, Mas. Ya lumayan lah. Per bulan aku dapat bayaran 4 juta. 4 juta? Iya. Wah, berarti Mas Ferry sekarang udah jadi orang kaya. Enggak juga. Mas Ferry udah sukses sekarang. Terus Enggak juga. Mas Adi jadi apa? Aku jadi satpam. Jadi satpam? Benar, di sebuah perusahaan. Wah, sukses juga berarti Mas Adi. Alhamdulillah. Ya udah ya, aku mau ketemu sama Meli. Udah kangen. Sama Meli? Iya, ke rumahnya Meli. Meli? Mas Ferry gak dengar kabar? Kabar apa? Kenapa dengan dia? Dia sakit? Atau dia habis jatuh? Atau ada apa dengan dia? Enggak kok, enggak. Meli itu enggak sakit. Syukurlah. Aku kira ada apa-apa sama dia. Terus kamu bilang ada kabar tentang Meli. Kabar apa? Enggak ada apa-apa kok, Mas. Mas Ferry lebih baik tahu sendiri daripada aku yang ngasih tahu sama Mas Ferry. Takutnya Mas Ferry itu kesel sama aku. Maksudnya apa sih? Kamu tinggal bilang aja kok. Iya, aku takutnya salah ngomong, Mas. Lebih baik Mas Ferry itu cari tahu sendiri. Takutnya aku salah ngomong, Mas. Ya udah kalau kayak gitu, Mas pergi dulu ya. Nggak, mampir dulu, Mas. Terima kasih. Jangan lupa istirahat ya, Mas. Mas Ferry pasti capek. Wah, gak nyangka banget ya Mas Ferry udah pulang sekarang. Apalagi penampilannya tuh. Wah, udah kayak orang kaya.
Apalagi badannya. Wah, gagah banget ya. Tapi kenapa ya Mas Ferry selalu memilih si Meli? Padahal si Meli itu udah punya suami. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lebih baik aku pulang. Cuma gerimis. Mas Ferry! Meli, Mas Ferry udah pulang. baru aja sampai. Gimana kabar kamu? Aku baik-baik aja kok. Kalau Mas Ferry gimana kabarnya? Kabar baik. Padahal aku mau ke rumah kamu. Mau langsung ketemu sama kamu. Oh, ke rumah aku. Iya. Aku Kamu ngapain di sini? udah pindah rumah, Mas. Kamu pindah rumah? Di mana rumah kamu sekarang? Kenapa? Mas, Ada yang salah? aduh, Ada apa, Demel? Seperti ada yang kamu sembunyikan dari Mas. Dia tinggal di rumah aku sekarang. Mas Vero. Apa kabar, Vero? Kamu sehat? Kabar aku baik, Fer. Terima kasih ya. Sehat, Vero? Selama aku nggak ada di sini, kamu sudah jagain Meli untuk aku. Dan mulai sekarang, biar aku yang menjaga Meli. Terima kasih ya, udah jagain dia untuk aku. Kenapa, Mel? Kamu nggak suka ya kalau Mas ngejaga? Kenapa kamu diam? Bukannya aku nggak suka, Mas. Lantas, Tapi Mas Ferry udah nggak punya hak lagi atas aku. maksudnya? Maksudnya Meli sudah menikah dengan aku, Fer. Hah? Dia sudah 7 bulan bersamaku. Kalian berdua menikah? Apa ini? Maksudnya apa ini? Mana janji kamu yang kamu ucapkan waktu Mas mau berangkat? Tapi mana janji Mas Ferry di saat Mas Ferry berada di luar kota untuk menjaga hati Mas Ferry? Tapi nyatanya apa? Mas Ferry bersama wanita lain di kota sana. Wanita lain? Udahlah, Fer. Aku tahu semua tentang diri kamu. Mungkin kamu bekerja keluar kota sana, cita-cita kamu sudah tercapai. Dengan kamu mengejar harta dan kamu semudahnya mempermainkan wanita, gak usah pura-pura bodoh deh. Apalagi maksud kamu ini, Vero? Mel, aku di kota. Aku hanya bekerja, tidak pernah main wanita. Maksud kamu ini apa? Tapi Mas Vero ini mempunyai bukti bahwa Mas Ferry sekarang bersama wanita lain di kota sana. Yang berambut pirang itu siapa? Aku tidak tahu maksud kalian itu apa. Dan kamu, Vero, kamu sendiri yang bilang kamu itu memang tidak terlahir dari rahim yang sama. Tapi kita adalah sahabat bagaikan saudara. Aku tahu kita bertiga itu dilahirkan dengan rahim yang berbeda. Meskipun kita tidak sedarah, tapi aku itu menganggap kalian itu bagaikan sedarah dan sekandung, bagaikan sahabat yang tidak ada batasnya. Hidup sampai mati aku tetap mau bersahabat dengan kalian. Mau tidak mau tetap bersahabat. Kalau itu aku setuju, Ferry. Tapi ini yang kamu anggap saudara, yang memegang pisau di belakang punggung aku. Mas Ferry jangan lupain aku ya. Aku di sini bakal nunggu Mas Ferry sampai Mas Ferry sukses dan kembali pulang ke sini. Dan aku selalu doain Mas Ferry supaya Mas Ferry sehat di sana dan rezeki Mas Ferry dilancarkan.
Mas pegang janji kamu dan kata-katamu ini. Tunggu Mas ya sampai Mas pulang dan membawa kesuksesan untuk menghalalkan dirimu. Iya Mas, aku janji bakal nunggu Mas sampai pulang ke sini. Dan aku tunggu janji Mas buat ngehalalin aku. Dan janji kamu itu semua palsu. Dan sahabat yang mengaku saudara, orang yang menikam aku dari belakang. Aku minta maaf, Fer. Ini bukan semua rencana aku. Alah, rencana apa? Ini kesempatan besar kan bagi kamu. Setelah aku pergi keluar sana untuk mencari pekerjaan, untuk menikah dengan Meli. Iya kan? Ini yang kalian lakukan di belakang aku. Wanita macam apa lagi yang harus Mas percaya? Sedangkan wanita yang sudah Mas anggap sempurna bagi Mas seperti ini terhadap Mas. Sahabat dan seorang pacar. Aku minta maaf Mas. Aku nggak bermaksud buat ngelakuin ini kepada Mas Ferry. Terus apa? Hah? Mau ngelakuin apa terhadap Mas? Atau hati Mas mau dibelah? Mau diiris-iris, mau digoreng? Awalnya aku juga nggak mau Mas. Aku juga nggak mau bersifat seperti ini terhadap Mas Ferry. Tapi wanita itu yang udah membuat aku seperti ini Mas. Wanita yang mana? Hah? Mas tidak mempunyai wanita di luar sana. Mas masih mau berbohong, sedangkan Mas Vero memiliki buktinya, Mas. Coba aku lihat. Kamu itu busuk sekali ya, hati kamu ya. Mentang-mentang kamu berkata-kata barusan, tapi tidak dengan realita kehidupan diri kamu sebenarnya. Udahlah, Ver. Meskipun kamu tidak bersama Meli, yang terpenting Meli aku jaga sekarang. Dasar munafik kamu ya. Mengaku sahabat, tapi adalah musuh dalam selimut. Ini siapa? Waktu aku menelpon kamu tanya kabar, siapa yang mengangkat yang rambut pirang ini? Ini saudara kamu. Saudara dari mana? Oh. Kalau bukan pasangan kamu atau cuma hiburan kamu semata? Kok HP-nya Mas Ferry bunyi? Permisi ya Mas, aku angkat. Halo, Assalamualaikum, Fer. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Loh, ini kan HP-nya Ferry. Mbak. Mas Ferry-nya ada, Mbak. Ini dengan siapa ya? Saya itu sahabatnya, Mbak, melainkan sahabat bukan saudara. Jadi mbaknya siapa? Ini screenshot dulu ya. Bahaya nih orang kota nih. Balik ya. Iya Mbak, iya Mbak. Mbak siapa? Saya. Halo? Halo? Loh. Kok mati sih? Ya udah deh, sebentar lagi aku bilang sama Mas Ferry. Jadi wanita di HP itu yang membuat bahan untuk kamu untuk memfitnah aku di depan Meli. Ini asalkan kamu tahu, dia itu adalah non aku, atasan aku, bukan siapa-siapa aku. Aku mana pantas bersanding dengan dia? Dia orang kaya, sedangkan aku hanya supir di rumahnya. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku tahu kebusukan kalian berdua di belakang aku. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku nggak tahu kalau itu atasannya Mas Ferry. Sudahlah. Kata maaf memang mudah untuk diucapkan. Tapi kamu tidak mau mencari kebenaran yang ada. Langsung menyimpulkan. Terima kasih. Terima kasih atas pengkhianatan kalian berdua terhadap aku. Ayo kita pulang, Dik. Iya. Mas.
खुद को